Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007, kelas 12EF1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan praktikum. Saya akan menjelaskan praktikum kelima algoritma dan struktur data yang berjudul Trace and Hash Table. Jadi, saya akan mulai menjelaskan dari eh, im- implementasi dari binary search tree, dan kemudian nanti langsung lanjut ke studi kasus yang kedua yaitu hash table. Oke, langsung aja saya akan mulai menjelaskannya. Yang pertama itu adalah studi kasus binary search table. Nah, jadi sebenarnya binary search table itu apa apa sih sebenarnya? Nah, jadi binary search table itu adalah struktur data eh, struktur data em, yang dia itu memiliki di mana setiap node-nya itu punya maksimal dua anak, eh, yaitu di kanan atau di kiri. Nah, jadi aturannya itu sebenarnya simpel. Jadi semua nilai yang lebih kecil dari node saat ini masuk ke kiri, dan semua nilai yang lebih besar itu akan masuk ke kanan. Nah, jadi oleh karena itu binary search tree ini tuh sangat efisien untuk sangat efisien untuk operasi pencarian. Oke. Selanjutnya em, kita langsung masuk ke yang pertama yaitu studi kasus binary search tree, yaitu hapus node tree, di mana di sini kita disuruh untuk membuat metode baru untuk menghapus node pada tree. Nah, posisi node yang dihapus akan digantikan oleh child atau subtree jika tersedia. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ya bagian dari code-nya. Jadi kita mulai dari konstruktornya dulu, mungkin agar lebih jelas kita masuk langsung ke VS Code-nya aja. Nah, jadi di sini kodenya sudah berkesinambungan dari mulai yang A sampai seterusnya nanti. Oke, jadi pertama kita mulai dari konstruktornya dulu. Di sini ada dua kelas, yaitu pertama kelas node, kemudian eh, eh, kemudian di kelas node ini itu punya tiga field, yaitu value untuk menyimpan nilainya, yaitu ada left untuk anak kiri dan juga right untuk anak kanan. Nah, terus ada kelas binary, kemudian ada kelas binary search tree yang punya satu field yaitu root. Di sini kita lihat di mana ini tuh buat menunjukin node paling atas dari tree-nya. Nah, waktu kita buat objek binary search tree baru, root-nya kan masih nol. Nah, kenapa root-nya masih nol? Karena tree-nya masih kosong atau isinya itu belum ada. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat metode insert-nya. Sini. Nah, jadi cara kerjanya gini. Pertama kan kita buat node baru dari nilai yang mau dimasukin. Kalau tree masih kosong, alias rootnya ini nol, node baru itu langsung jadi rootnya. Jadi dia root new node return true. Nah, tapi kalau tree sudah ada isinya, kita mulai dari root dan kita bandingkan nilainya. Kalau nilai barunya lebih kecil, kita gerak ke kiri. Kalau lebih besar, berarti kita gerak ke kanan. Nah, jadi kita terus melakukan ini sampai ketemu yang kosong, yang nolnya. Baru kita taruh not barunya di sana. Nah, kalau nilainya itu sama persis, kita return false. Kalau nilainya sama persis, dia nanti kita return false.
Eh, karena kenapa harus di return false? False, karena binary search tree ini nggak boleh ada duplikat. Jadi big O dari insert ini tuh O log n ya. O big O log n untuk kasus rata-rata average. Nah, karena setiap langkah kita memotong setengah kemungkinan lokasi node-nya. Ini adalah worst case ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode contains yang fungsinya itu buat ngecek apakah suatu nilai itu ada di dalam tree atau enggak. Nah, logikanya ini mirip seperti insert tadi, di mana kita mulai dari root, terus kita bandingkan nilai yang dicari sama nilai node saat ini. Kalau dia lebih kecil, dia bakal gerak ke kiri. Kalau dia lebih besar, dia bakal gerak ke kanan. Kalau sama persis, berarti ketemu di return true. Ketemu dan kita return true kan. Nah, kalau sampai ketemu nol, berarti nilai itu tidak ada atau kita return false. Nah, selanjutnya eh jadi itu big big O-nya juga tadi O log n rata-rata sama seperti insert tadi. Oke. Em, jadi segitu aja penjelasan dari ininya tadi, awalan ini. Kita langsung masuk aja ke studi kasus yang tadi. Yang pertama, yaitu hapus node tree ya tadi. Oke, jadi kita masuk langsung ke studi kasus 3A, hapus node tree. Jadi, pada studi kasus ini tuh tadi kita diminta untuk membuat metode baru untuk menghapus node dari tree. Dan posisi node yang dihapus harus digantikan oleh child atau subtree-nya, kalau ada. Nah, jadi dalam implementasinya itu ada 3 kasus yang harus ditangani. Kasus pertama itu adalah node yang mau dihapus itu adalah daun alias tidak punya anak sama sekali. Nah, ini yang paling gampang. Kita tinggal hapus langsung aja atau return null. Kita langsung hapus aja karena dia tidak ditemukan tria di situ. Nah, contohnya waktu kita hapus node 18, dia langsung hilang dan trinya itu akan tetap valid. Kemudian kasus kedua itu node yang mau dihapus memiliki 1 anak. Nah, di sini tuh kita tinggal gantiin posisi node yang dihapus dengan anaknya. Misalnya waktu kita di sini misalnya ya, waktu kita hapus node 21 yang saat itu sudah cuma punya anak anak kanan yaitu 27. Nah, maka 27-nya itu langsung naik menggantikan posisi si 21. Nah, kemudian kasus ketiga itu adalah, nah ini yang lumayan kompleks karena nodenya punya 2 anak. Nah, strateginya di sini kita memakai di sini in order successor. Nah, yaitu nilai terkecil yang ada di subtree, nilai terkecil yang ada di subtree kanan dari node yang mau dihapus. Kenapa harus subtree kanan? Karena nilai terkecil di subtree kanan itu pasti akan lebih besar dari semua nilai di subtree kiri, tapi lebih kecil dari semua nilai lain di subtree kanan. Ini tuh cocok untuk mengisi posisi node yang dihapus tanpa merusak aturan binary search tree tadi. Oke, mungkin agar lebih jelas kita buat contoh ya. Contohnya itu misalnya waktu kita hapus 76, 76 yang punya 2 anak, yaitu misalnya anaknya 52 sama 82. Nah, in order suksesornya itu adalah 82. Kenapa? Karena dia itu nilai terkecil di subtrik sebelah kanan. Jadi 82 akan naik menggantikan posisi 76. Nah, dan big O dari operasi delete ini itu adalah O log n rata-rata. Oke, segitu aja penjelasan code dari
studi kasus yang 3A, kita lanjut ke studi kasus 3B. Nah, jadi studi kasus 3B itu kita lihat di laporannya. Oke. Untuk terminal mungkin saya akan buat di akhir video karena terminalnya juga sudah mencakup keseluruhan study case. Oke, studi kasus 2. Nah, ini yang ini kita disuruh untuk buatlah metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree. Oke, kita langsung masuk aja ke code-nya. Nah, ini jumlah node. Metode jumlah node itu di sini tuh dia bekerja secara rekursif. Rumusnya sederhana seperti rumus rekursif pada biasanya ya di matematika. Jadi setiap node bilang, setiap node itu bakal bilang, ini analoginya biar mudah kita pahami ya. Setiap node itu bilang, aku satu, ditambah ditambah semua node di kiriku, ditambah semua node di kananku, gitu. Jadi base case-nya itu kalau nodenya nol, dia return nol, maka rekursinya akan berhenti. Di sini kita lihat kodenya. Jadi misalnya kita buat contoh, misalnya tree ya, kita punya 7 node yaitu 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82. Nah, metode ini tuh akan mengembalikan 7. Nah, terus waktu kita tambah node 10, 30, sama 90, hasilnya jadi 10. Dan kalau tree-nya kosong, maka hasilnya akan 0. Seperti itu. Big O-nya di sini itu adalah ON karena semua node harus dikunjungi satu persatu. Oke, kita lanjut ke study case yang 3C, yaitu jumlah daun. Kita lihat soalnya dulu. Nah, berikut juga sudah ada analisisnya ya. Jumlah daun. Nah, buatlah metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree. Kita disuruh untuk membuat jumlah daun. Sebenarnya di sini sudah ada juga penjelasan analisis code-nya. Mungkin agar lebih jelas kita langsung masuk ke VS Code aja. Oke. Nah, pada studi kasus yang 3C ini itu adalah menghitung jumlah daun pada tree ya. Yang dimaksud daun itu adalah node yang tidak punya anak sama sekali, baik anak kanan maupun anak kiri. Nah, di sini ada metode jumlah daun, tidak punya anak sama sekali. Count leaves. Ini itu maksudnya leaves ya, daun ya. Nah, jadi ini juga dia bekerja secara rekursif. Kalau dia ketemu node yang left dan right-nya sama-sama nol, itu daun dia bakal return 1. Nah, kalau bukan daun, dia lanjut rekursi ke kiri, left, dan kanan, right. Kemudian dia terus dijumlahkan hasilnya. Nah, pada tree awal kita tadi punya 7 node ya di sini. Yaitu daunnya 4, 18, 27, 52, dan 82. Waktu kita hapus node 18 yang merupakan daun, nah jumlah daunnya jadi 3, 27, 52, sama 82. Nah, dan waktu kita hapus 21, node 27 naik jadi daun, sehingga jumlah daun itu tetap 3. Untuk tree kosong, dia hasilnya akan 0. Big O-nya di sini adalah ON karena semua nodenya harus dikunjungi, sama seperti rekursif tadi. Oke, sekian ya penjelasan dari binary search tree. Kita langsung masuk aja ke
study case yang kedua yaitu hash table. Oke. Hmm, Nah, yang pertama itu temukan duplikasi. Temukan duplikasi diberikan sebelum masuk ke soal kita lihat dulu ya. Apa sih maksud dari hash table itu? Nah, jadi hash table itu adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Cara kerjanya itu adalah key diproses dulu oleh hash function untuk menghasilkan indeks. Nah, terus value disimpan di indeks tersebut. Keunggulan hash table ini adalah operasi set dan get bisa dilakukan dalam O1 rata-rata. Nah, jauh lebih cepat dibanding struktur data lain. Oke, di implementasi hash table ini tuh kita punya ukuran 7 slot ya, yang disimpan dalam array data map. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi setiap slot itu bisa menampung lebih dari satu data menggunakan link list. Ini yang kita sebut chaining untuk menangani collision. Nah, jadi hash functionnya itu bekerja dengan mengiterasi, maaf, oke. Jadi hash function itu bakal bekerja dengan mengiterasi setiap karakter dari key, mengambil nilai ASCII. Nah, dikalikan 23 lalu dimodulo dengan ukuran array. Kenapa 23? Karena 23 itu adalah bilangan prima yang membantu distribusi data lebih merata sehingga collision itu bisa diminimalkan. Metode set Metode set menyimpan data ke indeks itu hasilnya hash. Kalau slotnya kosong langsung simpan. Kalau sudah ada data tinggal tambahkan aja di ujung link listnya. Nah, metode get mengambil data berdasarkan key. Kita hash key-nya dulu untuk dapat indeksnya. Kemudian kita telusuri linked list di indeks itu sampai ketemu key yang cocok. Metode case mengambil semua key yang ada di hash table dengan cara mengiterasi seluruh slot dan mengumpulkan semua key dalam array list. Nah, jadi penjelasannya tadi ada di dalam ini ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian A. Nah, hash table. Oke. Pertama tadi menemukan nilai duplikat dalam sebuah array. Contoh dari soal itu tadi diberikan, kita lihat soalnya. Contoh dari soalnya, oke. Udah. Nah, diberikan sebuah array, temukanlah nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Contohnya 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2. Hasilnya adalah 3,2. 3 dan 2. Oke, langsung kita lihat code-nya. Nah, jadi cara kerjanya di sini tuh pakai hash map sebagai hash table-nya. Yang pertama kita iterasi seluruh array, kita iterasi seluruh array-nya dan kita hitung frekuensi tiap angka. Angka 3 kan muncul 2 kali, angka 2 muncul 2 kali, sisanya muncul sekali. Nah, tahap kedua kita iterasi hash map-nya dan ambil angka yang frekuensinya lebih dari satu. Hasilnya adalah 2, 3. Urutan mungkin akan berbeda dari 3. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan di jaringan mungkin. Oke, eh selanjutnya tadi, nah hasilnya itu adalah 2,3. Urutannya mungkin berbeda dari 32 di soal, karena hashmap tidak menjamin urutan, tapi nilai yang ditemukan akan tetap benar. Untuk array yang nggak punya duplikat seperti 1, 2, 3, 4, 5, outputnya adalah tidak ada nilai duplikat. Big O-nya di sini tuh adalah
ON sangat efisien karena hanya butuh 2 kali iterasi ini. Oke, jadi mungkin seperti itu penjelasan dari yang A ya. Oke, yang tadi quote-nya yang A. Jadi singkat aja kalau misalnya ada duplikat dia tidak ditemukan duplikat seperti itu. Kita lanjut ke study case B, yaitu kita lihat soalnya dulu. Nah, karakter pertama yang tidak berulang diberikan sebuah string. Temukanlah karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan hash table. Contohnya di sini Abdullah, hasilnya adalah B karena karakter pertama yang tidak berulang. Cuman B kan di sini yang nggak berulang. Nggak ding. Contohnya Abdullah, hasilnya adalah B karena karakter pertama yang tidak berulang. Oke, kita langsung lihat di bagian code. Saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Nah, jadi contoh dari soal tadi Abdullah. Nah, kita harus menemukan karakter pertama yang hanya muncul 1 kali. Kalau kita petakan, A muncul 2 kali, B 1 kali, D 2 kali, U 1 kali, dan L-nya 2 kali. Jadi karakter pertama yang tidak berulang itu adalah B, dan itu yang jadi outputnya. Nah, cara kerjanya itu juga pakai hash map. Pas pertama, hitung frekuensi semua karakter. Pas kedua, iterasi string dari awal dan cari karakter pertama yang frekuensinya tepat 1. Kenapa iterasi dari string dan bukan dari hash map? Karena kan hash map tidak menjamin urutan. Sedangkan kita butuh karakter yang pertama muncul dalam string. Nah, untuk string Swiss, hasilnya adalah W, karena S muncul 3 kali, sedangkan W dan I muncul sekali. Tapi W ada di urutan pertama, posisi lebih awal. Untuk string A, A, B, B, C, C yang semua karakternya berulang. Outputnya adalah pesan bahwa semua karakter berulang. Big O-nya adalah ON karena hanya butuh 2 kali iterasi linear. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Oh, kita coba dulu untuk ngerun ya, untuk membuktikan kalau ini berhasil atau berjalan kodenya. Ini kita ganti dulu jadi confirm. Oke. Kita package dulu. Hmm, jadi input outputnya bakal keluar seperti ini. Ini untuk study case yang hash table. Jadi dia berhasil ya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Hmm. Semua operasi juga sudah dijelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.